Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Allah, setelah Yesus mengusir para pedagang dalam Bait Allah, Ia berkata, "Rumahku adalah rumah doa." Lalu Yesus tiap-tiap hari mengajar di Bait Allah. Yesus benar-benar menunjukkan tindak keguruannya. Yesus tidak hanya menyatakan apa yang salah, melainkan kemudian menunjukkan dan mengajarkan apa yang benar. Namun pengajaran itu tidak serta-merta membuat Yesus diterima. Penolakan itu rupanya selalu ada. Bahkan para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Boleh dibilang orang-orang besar dan mapan yang menolak Tuhan. Rupanya yang salah bukan pengajaran Tuhan. Ada sesuatu yang salah pada hati bangsa ini. Kemapaman dan kebiasaan mementingkan diri sendiri menghalangi mereka untuk menemukan kebenaran ajaran Tuhan. Mereka terbiasa membenarkan diri mereka sendiri dan lupa bahwa kebenaran sejati datang dari Tuhan. Dan ketika mereka menolak Yesus sebagai Tuhan, maka setiap bentuk pengajaran Tuhan akan ditolaknya. Maka benarlah sabda Tuhan bahwa kerajaan Tuhan itu dinyatakan kepada orang-orang kecil, orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seluruh rakyat terpikat padanya dan ingin mendengarkan Dia. Dan semoga hati kita senantiasa terbuka terhadap kebenaran ajaran Tuhan yang mungkin terdengar tidak mengenakan dan bertentangan dengan keinginan manusiawi kita. Namun kita percaya itulah keselamatan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kebenaran sejati, Putramu Yesus Kristus telah mengajarkan kami tentang kebenaran.
Semoga hati dan budi kami senantiasa terbuka terhadap keselamatan yang datang dari kebenaran itu. Semoga kami dapat merendahkan hati kami, sehingga Engkau sendirilah yang mengangkat dan menyelamatkan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.